Jadi intinya memberikan nasihat untuk Pak Prabowo agar tenang, lenggah mendito, Nyokrowati bau dendo, karena beliau sudah kecukupan dengan segala suatu hal. Jabatan sudah dapat, harta kekayaan sudah melimpah, apalagi yang dicari, kan gitu. Kita melihat dengan mata kepala. Bahkan saya selaku pangapunten disepuhkan, dituakan, walaupun sesungguhnya saya belum sepuh beneran, dan saya belum bisa apa-apa. Namun mereka menganggap saya orang tua, dan saya sering melihat bagaimana paslon nomor 1 ini mengkondisikan para calon pemilihnya. Paslon nomor 1 dalam mengkondisikan pemilihnya. Pasca Corona tahun 2020 ini saya sebut Pak Rashid Anies Baswedan itu sudah banyak mengeluarkan dana untuk bantuan corona, khususnya kepada seniman-seniman yang pada saat itu tidak mendapatkan pekerjaan. Adanya dalang wayang kulit yang pentas live streaming, siapa yang membiayai? Beliau, Pak Anies. Dan pada saat itu akar rumput, beliaulah orang yang akan menggantikan Pak Jokowi pada nantinya. Lalu kemudian muncul lagi Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo itu, yang notabene adalah orang partai, kader PDI Perjuangan. Betapa besar pengaruhnya terhadap pergerakan partai. Jadi pada masa itu, prediksi kami, para golongan supranatural dan spiritual, ini akan terjadi pertarungan dua naga. Gitu. Akan terjadi pertarungan dua naga, naga hijau dan naga merah. Lah, tiba-tiba muncul Pak Prabowo. Pada masa itu Pak Prabowo tidak diperhitungkan sama sekali. Tidak diperhitungkan. Tidak mengira. Bahkan sebagian orang banyak yang mengecek, dadi opo Pak Prabowo itu wis kendel toh ya, wis sepuh, mendito wae dan lain sebagainya. Bahkan nun sewu ada kelompok kami Mas yang ada di wilayah mewakili Jawa Timur, juga Jawa Tengah, Jawa Barat, ini sowan ke Pak Prabowo untuk mendinginkan penggalihipun, walaupun pada saat itu tidak ketemu Pak Prabowo, hanya ketemu ajudan atau asistennya itu, nggih. Jadi intinya memberikan nasihat untuk Pak Prabowo agar tenang, lenggah mendito, Nyokrowati bau dendo, karena beliau sudah kecukupan dengan segala suatu hal. Jabatan sudah dapat, harta kekayaan sudah melimpah, apalagi yang dicari, kan gitu. Nah, saya kalau tidak lupa pada saat itu ini dari kelompok Lumajang menyampaikan, siapa tuh jenenge iki ya, kok lali aku. Pokoknya kelompok dari Lumajang itu menyampaikan bahwasanya dia mendapat ilham
calon pemimpin Nusantara ini jenenge ora adoh kaya Pak Jokowi gitu. Jokowi ini Ganjar Pranowo ana wone gitu. Gitu. Kalau Anies gak ono. Nah, ya wis Ganjar iku wae kan gitu. Muncullah itu Jarji Jarbeh itu, barisan Jarji Jarbeh itu. Muncul lagi malah ini dari sesepuh saya, mertua saya sendiri. Orangnya sampai sekarang masih hidup. Nggih. Nah, usia 97 tahun. Iki wayahe gareng gugat. Nah, berita gareng gugat ini tak kemas, tak lemparkan ke teman-teman itu. Gareng itu kan berciri kakinya gejik. Bahwasanya orang yang gejik itu tidak akan berjalan serong. Ngoten. Jalannya selalu hati-hati. Nah, di antara 3 calon sing jalane gejik sapa? Ngoten. Akhirnya muncul Pak Prabowo. Woi Pak Prabowo. Lah itu. Itu. Dan ternyata betul Pak Prabowo itu mendapatkan wahyunya di wilayah Banyuwangi, Mas. Itu. Nah, jadi di Banyuwangi, suara Banyuwangi itu mutlak wae Pak Prabowo kabeh. Ya gara-gara adanya kampanye yang mendiskreditkan wong cilik. Wong cilik dianggap ora iso mangan nek ora dibayari, kampanye bayaran dan lain sebagainya. Jadi ada sosok tokoh seniman pada saat itu. Iki wong umek, Mas. Mutung. Jadi saya sebut saja ini presenter pelawak kondang ya itu. Ini menjelek-jelekan wong cilik, demo bayaran dan lain sebagainya. Ini akhirnya lah dari sini pure. Dan ini akhirnya iki piye to iki kok mosok dadi. Akhirnya beberapa bini sepuh saya tidak masuk di dalamnya, berangkatlah ke Gunung Lawu. Dan di sana mendapatkan petunjuk bahwasanya Pak Prabowo dan pasangannya Gibran ini. Nah, akhirnya Satrio Wirang ini siapa? Tidak lain adalah Pak Ganjar Pranowo. Jadi ramalan Satrio Wirang itu Pak Ganjar Pranowo. Dari Satrio Wirang sendiri itu apa? Ya, Satrio adalah jago pilihan, jago pingitan. Yang mana Pak Ganjar Pranowo ini adalah jago yang sangat digadang-gadang oleh Pak Jokowi pada saat itu. Jadi Pak Ganjar Pranowo ini digadang-gadang oleh Presiden Jokowi, yang mana beliau yang dititahkan untuk meneruskan perjalanannya. Maka seringkali terlihat betapa mesra dan kedekatannya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Dan bahkan di setiap kali sambutan yang dimana hadir Pak Ganjar, di situ Pak Jokowi selalu menyebut nama Pak Ganjar. Tapi ternyata apa yang terjadi ya seperti itu, kewirangan. Artinya kewirangan itu kisinan, gitu loh, kisinan. Ternyata aib-aibnya Pak Ganjar diudal-udal dan lain sebagainya, hingga mungkin Pak Ganjar juga lepas kendali, ya, sampai ngendikan, lho nek aku ngono apa salahku itu. Nah, ini akhirnya orang tidak simpati lagi. Maka kembali lagi ke tadi, pitutur luhurku, najan saka kasta apa, golongan apa, sapa wonge, nek ora kecondhokan wahyuning ratu, ora dadi. Lah karena yang kecondhokan ratu sesuai dengan petunjuk Kanjeng Sunan Lawu, Ganjar Pranowo dan Gibran Raka Buming Raka,
beliaulah yang dipilih masyarakat. Jadi kalau ada berita-berita tentang adanya pengkondisian sing budal diampopi dan lain sebagainya, saya yakin pada saat saya ngomong dan ada yang menyaksikan di tayangan video pasti akan mengamini. Karena apa? Yang mengamini adalah pelaku yang pada saat itu berangkat ke TPS yang tanpa sengaja tiba-tiba nyoblos Pak Prabowo. Kalimat tiba-tiba tanpa sengaja nyoblos Pak Prabowo ini bukan karena tanpa dasar, ya karena ada yang membelokkan hal gaib tersebut. Ya, pasti. Jadi dari kemarin-kemarinnya beliau ini, si pemilih ini dari kemarin-kemarinnya si pemilih ini sudah yakin bahwasannya inilah pilihan saya, tapi ketika masuk di Pak Prabowo itu masuk di TPS, Pak Prabowo yang menjadi pilihan. Ada yang membelokkan secara gaib gitu. Iya. TPS mutlak loh, ning dindinggon loh. Kebetulan saya banyak saudara di Kediri. Terus istri saya yang pertama ada di Tulungagung itu, istri yang kedua di Jatirogo. Ang bojone loro kan ya dulure pirang-pirang. Tak cek kabeh ceritane ngono kuwi. Piye kono le? Pak Prabowo lho Mas ngono. Piye kono kahanane Prabowo Romo gitu. Iya. Kediri, Tulungagung, Blitar, termasuk beberapa murid-murid saya atau saudara-saudara saya itu. Jadi kembali lagi, ya itulah wasiatnya para leluhur, sok sopo kang kecondokan wahyuning ratu, yaiku kang bakal jumeneng nata.